Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan sama-sama membahas polinomial bagian ketiga pada pembelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait pembagian suku banyak dan teorema sisa. Sebelum kita masuk kepada pembagian suku banyak, mungkin kita bisa mengingat kembali dengan pembagian bilangan cara bersusun ya. Karena itu nanti ada kemiripan dengan contoh pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Nah, misalkan saja ada sebuah bilangan 55 dibagi 4. Kalau kita ingin membaginya dengan cara bersusun, maka pertama kali kita akan membuat seperti rumah seperti ini ya. 55 kita letakkan di dalam rumah, ini yang dibagi. Dan 4-nya pembaginya kita letakkan di luar. Kemudian untuk membaginya kita mulai dari angka paling depan. 5 di sini kita bagi 4. 5 dibagi 4 tentunya dapat 1 ya. 1 kemudian dikali 4 hasilnya 4. Kemudian ini kita kurang. 5 kurang 4 dapat 1, kemudian 5 turun ke bawah. Kemudian kita lanjutkan lagi 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 dapat 3, kemudian 3 dikali 4 dapat 12. Kita kurang, 15 kurang 12 hasilnya adalah 3. Nah, jadi dalam pembagian 55 dibagi 4, ini hasil baginya adalah 13. Kemudian memperoleh sisa 3 ya, jadi 55 dibagi 4 tuh sama dengan 13, sisa 3 ya. Nah, penulisan 55 dibagi 4 sama dengan 13 sisa 3 ini bisa kita tulis dalam bentuk lain ya, yaitu 55 itu sama dengan 4 dikali 13 ditambah 3. Kenapa demikian? Karena 4 kali 13 ini hasilnya adalah 52. Nah, kemudian 52 ditambah 3 hasilnya 55. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini 55 ini adalah yang dibagi ya. Ini yang dibagi. Kemudian 4 di sini adalah pembagi. Kemudian 13 ini adalah hasil bagi. Kemudian 3-nya adalah sisa. Nah, konsep ini akan kita gunakan dalam pembagian suku banyak cara bersusun ya. Jadi misalkan ada sebuah suku banyak PX. Ini nanti merupakan suku banyak yang akan kita bagi ya. Kemudian ada DX, ini adalah pembaginya. Kemudian ada HX. HX di sini adalah hasil bagi. Kemudian S adalah sisa. Nah, dari simbol-simbol yang kita ketahui di sini, kita akan membentuk sebuah persamaan bahwa PX itu nanti hasilnya sama dengan DX ya dikali dengan HX ditambah S ya, sama seperti konsep pembagian bilangan tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian suku banyak dengan cara bersusun yang mirip dengan pembagian bilangan tadi ya. Contohnya saja di sini misalkan ada PX 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x plus 4. Ini akan dibagi oleh dx x min 4. Nah, kita akan melakukan pembagian dengan cara bersusun ya. Jadi tadi caranya sama seperti pembagian bilangan tadi, kita bikin seperti rumah seperti ini, kemudian di dalam sini kita letakkan
PX-nya yang akan kita bagi yaitu 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x plus 4. Kemudian yang di sebelah kiri atau di luarnya ini adalah pembaginya, yaitu x min 4. Nah, jadi caranya tadi sama seperti kita membagi bilangan tadi. Kita lihat, kita mulai dari ujungnya dulu, 3x pangkat 3. Nah, 3x pangkat 3 kita bagi dengan x ya. Mungkin untuk memudahkan kita bikin coretannya di samping ya. Nah, di sini kita bagi 3x pangkat 3 dibagi x. Nah, di sini konstantanya koefisiennya adalah 3 ya, di bawahnya 1 berarti 3 bagi 1 3. Kemudian x pangkat 3 dibagi x, ini pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, masih ingat a pangkat p dibagi a pangkat q itu sama dengan a pangkat P dikurang Q. Jadi kalau pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Ya, di sini X pangkat 3 dibagi X, X-nya di bawah ini pangkat 1, berarti 3X, 3 dikurang 1 berarti 2. Ya, jadi hasilnya adalah 3X pangkat 2. Nah, hasil pembagian ini kita tuliskan di atas. 3X pangkat 2 ya. Kemudian 3x pangkat 2 kita kali dengan x min 4. Nah, mungkin kita bantu lagi di sini coretannya. 3x pangkat 2 dikali x min 4. Hasilnya adalah 3x pangkat 2 kali x, 3x pangkat 3. 3x pangkat 2 kali min 4 hasilnya min 12x pangkat 2. Nah, hasil perkalian ini kita tulis di bawah. 3x pangkat 3 min 12x pangkat 2. Kemudian kita kurangkan. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 habis. Kemudian ini min 7x pangkat 2 ya, ini dikurang min 12x pangkat 2. Ini min 7, min kali min plus 12x pangkat 2. Min 7x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2. Min 7 ditambah 12 berarti 5. 5x pangkat 2. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 5x pangkat 2. Nah, ini min 11x dan 4 tidak ada pengurangannya, berarti di sini tetap. Nah, kembali kita lakukan hal yang sama. Kita lihat mulai dari ujung, 5x pangkat 2 dibagi x. 5x pangkat 2 dibagi x. Hasilnya 5x pangkat 2 bagi x, hasilnya x. Berarti 5x. Ya, kita tulis di sini 5x. 5x dikali x min 4. 5x kali x hasilnya 5x pangkat 2. 5x kali min 4 hasilnya min 20x. Ya. Nah, hasil perkalian ini kita letakkan di bawah 5x pangkat 2 ya. Kemudian kembali kita kurangkan. 5x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2 habis. Kemudian ini min 11x dikurang min 20x. Hasilnya min 11x, ini min kali min jadi plus 20x. Min 11 ditambah 20 hasilnya adalah 9x. Ya. Jadi di sini 9x, ini plus 4, tidak ada pengurangnya berarti turun. Ya, 9x plus 4. Ya, lanjut lagi, 9x kita bagi x ya. 9x dibagi x, tentunya hasilnya adalah 9. Ya, kita letakkan di sini 9. 9, kemudian kita kali x min 4. 9 dikali x, 9x. 9 kali min 4 min 36. Ya. Jadi hasilnya di sini 9x min 36 ya. Kemudian kita kurang kembali 9x kurang 9x habis 4 dikurang min 36. Ini min kali min jadi plus 4 tambah 36 40. Ya, di sini sudah tidak mengandung x berarti tidak bisa lagi dibagi ya. Jadi dari sini kita peroleh untuk hasil baginya. Hasil baginya di sini adalah
3x pangkat 2 plus 5x plus 9. Kemudian sisanya adalah 40 ya. Tadi kalau kita mau tulis bentuk PX atau pembagi, itu sama dengan yang dibagi DX dikali hasil bagi ditambah sisa, maka penulisannya kita tulis dulu PX-nya di sini 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x plus 4 itu sama dengan pembaginya adalah x min 4. X min 4 dikali hasil baginya 3x pangkat 2 plus 5x plus 9 ditambah sisanya 40 ya. Nah, jadi ini adalah hasil bagi dan sisa dari pembagian PX dibagi DX tadi. Nah, ini adalah pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Nah, untuk pembagian suku banyak selain menggunakan cara bersusun, kita juga bisa menggunakan cara Horner ya. Nah, ini cara Horner. Cara Horner ini hampir sama seperti cara waktu kita melakukan atau mencari nilai suku banyak ya, yang sudah dibahas pada video polinomial bagian pertama ya. Jadi step-stepnya hampir sama ya. Coba kita mulai membaginya ya, soal yang sama dengan yang tadi. PX-nya yang dibagi adalah 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x ditambah 4 ya. Untuk pembaginya DX adalah x min 4. Nah, jadi dari sini kita perhatikan ya, langkah pertamanya tuliskan setiap koefisien pada fungsi suku banyak secara terurut, dimulai dari koefisien suku dengan pangkat tertinggi sampai terendah. Jika salah satu suku dari pangkat terurut tidak ada, maka tuliskan dengan angka 0. Ya, jadi hampir sama ya, kita bikin bagannya seperti ini. Kita lihat di sini pangkat tertingginya 3. Jadi dimulai dari koefisien x pangkat 3 menurun x pangkat 2, x pangkat 1 dan x pangkat 0. Ya, kita tuliskan koefisiennya 3 di sini ya. Kemudian min 7, kemudian min 11 dan 4. Nah, di sini di sebelah kiri kita letakkan nilai x sama dengan k. Nah, di sini x min 4. X min 4 ini sama dengan x min k ya. Jadi k-nya itu sama dengan 4 ya. K-nya sama dengan 4. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita bikin garis, kemudian di sini tanda tambah. Ya. Step ketiga sama ya, isi darah hasil kolom pertama dengan koefisien awal. Jadi ini 3 langsung turun. Kemudian 3-nya dikalikan dengan K atau dengan 4 ya, lalu letakkan hasilnya di baris kedua kolom kedua. Jadi di sini 3 dikali 4 ya, dikali 4, 3 kali 4 hasilnya 12. Kemudian jumlahkan koefisien kedua yang ada pada baris pertama dengan baris kedua ya. Jadi ini kita jumlah nih, min 7 tambah 12 hasilnya 5. Kemudian diulangin lagi ya, diulangin lagi 5, kemudian diulang kali 4 lagi nih ya, pengalinya 4. 5 kali 4 20, min 11 tambah 20 ya, tentunya hasilnya adalah 9. 9 dikali 4 hasilnya 36 ya, ini tadi dikali 4 tambah 36 hasilnya 40 ya. Jadi kembali hasilnya adalah sama dengan 40 ya, sama dengan yang tadi, sisanya 40. Jadi ini adalah sisa. Kemudian yang di sini ini adalah merupakan koefisien hasil bagi ya, koefisien hasil bagi. Nah,
Koefisien hasil baginya ini diurutkan dari yang paling kanan. Di sini adalah koefisien X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Jadi hasil baginya bisa kita tuliskan, hasil baginya adalah 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 9. Kemudian sisanya adalah 40. Nah, kalau kita perhatikan nih hasilnya sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini sama ya. Hasil baginya adalah 3X pangkat 2 tambah 5X plus 9 dan sisanya 40. Ya, jadi hasilnya sama dengan pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Ya, untuk penulisan tadi bisa kita tulis seperti tadi. Kita lihat tadi PX-nya adalah 3X pangkat 3 min 7X pangkat 2 min 11X plus 4. Kemudian pembaginya DX itu adalah X min 4. Kemudian hasil baginya HX 3X pangkat 2 ditambah 5X plus 9 dan sisanya adalah 40. Ya, jadi kalau mau kita tulis maka penulisannya adalah PX sama dengan DX kali HX ditambah S. Ya, PX-nya 3X pangkat 3 min 7X pangkat 2 min 11X plus 4 itu sama dengan DX-nya X min 4 dikali HX, HX-nya 3X pangkat 2 plus 5X plus 9 ditambah 40. Nah, ya jadi begitu cara pembagian suku banyak. Jadi pembagian suku banyak bisa melakukan dengan cara bersusun, bisa juga dengan cara Horner. Nah, kemudian terkait dengan teorema sisa ya, teorema sisa. Kita kembali pada persamaan tadi bahwa PX itu sama dengan DX dikali HX ditambah S ya. Jadi ingat tadi PX ini yang dibagi, DX ini adalah pembaginya, HX adalah hasil bagi ditambah sisa ya. Misalkan DX-nya atau pembaginya ini adalah X min K, maka kalau kita lihat ya, kalau kita substitusikan nilai K-nya ini ke dalam persamaan di atas, maka kita akan memperoleh ya PX sama dengan DX dikali HX plus S ya, maka kita peroleh di sini PX sama dengan X min K dikali HX plus S ya. Kalau kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan K, maka kita peroleh di sini PK sama dengan K dikurang K kali HK tambah S. Nah, K kurang K tentunya hasilnya 0 ya. 0 dikali HX hasilnya tentunya juga 0. Jadi kita peroleh di sini PK itu sama dengan S. Nah, inilah teorema sisa yang kita peroleh. Jadi teorema sisa itu berbunyi jika suku banyak PX dibagi dengan X min K, maka sisanya adalah sama dengan PK ya. Jadi kalau suatu suku banyak itu dibagi X min K, maka sisanya itu nilainya sama dengan PK ya. Contohnya saja misalkan kita ambil soal ya. Misalkan di sini tentukan sisa pembagian
3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x min 7 dengan x min 2 ya. Jadi di sini tentukan sisa pembagian 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x min 7 dengan x min 2. Jadi ini adalah yang dibaginya ya. Jadi di sini px-nya, kemudian ini adalah dx-nya atau yang pembaginya ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa menggunakan teorema sisa tadi ya. Jadi kalau suatu suku banyak px dibagi x min k, maka sisanya adalah pk ya. Jadi di sini kita lihat dx-nya adalah x min 2. Ini adalah x min k. Berarti kita peroleh k-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita tinggal memasukkan nilai k sama dengan 2 ini ke dalam px ya. Jadi tadi px-nya adalah 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x min 7. Kita langsung masukkan di sini. K-nya sama dengan 2, berarti sisa itu sama dengan PK atau P2 ya. Nah, sisa itu sama dengan P2. Jadi tinggal kita ganti semua X-nya dengan 2. Berarti 3, 2 pangkat 4 min 2, 2 pangkat 3 plus 2 dikurang 7. Hasilnya 3, 2 pangkat 4, 16. Ya, 2 pangkat 3, 8, tambah 2 dikurang 7. 3 kali 16, 48, 2 kali 8, 16, tambah 2 kurang 7. Ya, 48 dikurang 16, hasilnya adalah 32. Ya, kemudian ditambah 2 dikurang 7. 32 ditambah 2, 34. 34 dikurang 7, hasilnya adalah 27 ya. Nah, inilah sisa dari pembagian 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah x min 7 yang dibagi oleh x min 2. Jadi sisanya adalah 27 ya. Kalian juga bisa membuktikan dengan cara Horner ya. Cara Horner, apakah benar sisanya adalah 27 ya, silahkan dicek ya. Nah, demikian pembahasan dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.